Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film Deliver Us From Evil tahun 2020. Bertempat di Jepang, tampak seorang ketua gangster bernama Koreda tengah menerima panggilan misterius yang mengancam akan segera membunuhnya. Di mana ancaman itu pun terbukti dengan tewasnya beberapa penjaga, dan tiba-tiba Koreda dicekik serta ditusuk sampai meninggal. Usut punya usut, pelaku pembunuhan itu adalah Kim In Nam, yang memang bekerja sebagai pembunuh bayaran asal Korea Selatan. Hingga dalam suatu kesempatan, Kim menemui atasannya yang bernama Donggo untuk menyatakan pensiun dari pekerjaannya ini. Alhasil si atasan pun menghargai keputusan tersebut, sambil memintanya segera pergi jauh demi menghilangkan jejak. Berpindah ke Thailand, cerita mulai berfokus pada Youngju, yang saat itu sedang mengantarkan putrinya bernama Yumin ke sekolah. Ya, meskipun Youngju ini berstatus single parent, tapi bisa dibilang kehidupannya sudah cukup bahagia. Singkat cerita, ketika jam pulang sekolah, Yumin dijemput oleh seorang pengasuh utusan ibunya. Dikarenakan si ibu masih sibuk mengurus bisnis real estate dengan seorang temannya sebut saja Jongsu. Namun siapa sangka, berawal dari mempercayai si pengasuh itulah, Youngju harus mengalami musibah besar, di mana saat ini Yumin dinyatakan hilang atau kemungkinan besar telah diculik. Sialnya lagi, pihak kepolisian membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan investigasi, sebab belakangan memang tengah marak kasus penculikan anak dan belum satu pun terpecahkan. Kemudian di tengah perasaan kalut ini, Youngju mendapatkan informasi dari Jongsu apabila keberadaan Yumin berhasil ditemukan. Di sini, ia pun diminta menyiapkan sejumlah uang untuk tebusan ke si penculik dan diwanti-wanti agar jangan memberitahu polisi demi keselamatan anaknya itu. Kembali lagi ke Jepang, pada awalnya Kim berencana pergi ke suatu negara bernama Panama untuk menghabiskan masa pensiunnya. Namun semua angan-angan itu seketika sirna ketika Doi mendapatkan informasi dari seorang pak tua sebut saja Chun Sung bahwa Youngju telah meninggal. Nah, tapi sebelum lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu soal latar belakang Kim, Youngju, serta pak tua Chun Sung. Jadi, sekitar 8 tahun yang lalu, Badan Intelijen Negara Korea Selatan sempat membentuk sebuah tim rahasia yang menangani segala urusan terkait luar negeri, di mana masing-masing anggotanya seringkali terlibat aksi pembunuhan di bawah komando pak tua Chun Sung. Tidak terkecuali Kim itu sendiri. Ya, meskipun tujuan mereka adalah menumpas kejahatan, namun tetap mendapatkan pertentangan dari pemerintah karena dianggap ilegal. Sehingga pada suatu malam, Chun Sung memerintahkan Kim untuk kabur sejauh mungkin dan bersembunyi, sebab mereka telah menjadi buronan pemerintah. Sempat saat itu Kim merasa galau bukan main, karena di saat bersamaan dirinya sedang menjalin hubungan asmara dengan Youngju. Tetapi meski begitu, Doi memutuskan untuk tetap pergi demi keselamatan orang-orang terdekatnya. Sampai akhirnya, sekarang Kim menjadi pembunuh bayaran, yang sebenarnya Doi hanya membunuh para penjahat besar saja, bukan orang tak bersalah. Berpindah ke Korea Selatan, tampak Kim mendatangi tempat penyimpanan tubuh Youngju yang telah dipulangkan ke negara asalnya. Di sini, perasaannya pun seperti tercabik-cabik, tak kalah melihat pujaan hatinya meninggal dalam kondisi sangat mengenaskan. Dan setelah itu Doi juga merasa sedikit bingung ketika melihat sosok anak kecil di beberapa foto milik Youngju. Lantas setelah itu Kim menemui Pak Tua Chun Sung untuk meminta penjelasan, dan terungkaplah sebuah kebenaran. Jadi, usai kepergian Kim keluar negeri demi menghindari kejaran pemerintah, Youngju sempat mendatangi Chun Sung sambil menyatakan apabila dirinya tengah hamil, yang tidak lain adalah hasil hubungan asmaranya dengan Kim. Atau bisa dibilang, Yumin merupakan anak kandung Kim. Ya, dikarenakan selama ini Kim bekerja sebagai pembunuh bayaran, maka Doi benar-benar memutus hubungan dengan dunia luar, sehingga baru mengetahui semua kenyataan tersebut. Namun di sini Chun Sung juga menambahkan kabar buruk bahwa Yumin telah diculik. Dan sialnya lagi, tak berselang lama masalah lain mulai bermunculan, di mana pada suatu ketika Donggo memberikan informasi jika kematian Koredo si ketua gangster menimbulkan kehebohan besar.
Sampai-sampai adik Koredo yang bernama Rei berniat membalaskan kematian kakaknya, yaitu dengan memburu si pelaku pembunuhan. Kemudian usai memberitahukan informasi itu, tiba-tiba Dongko mengalami kecelakaan. Tidak lain dan tidak bukan, dalang dibalik kecelakaan itu adalah anak buah Rei. Sebab Rei mulai mengetahui identitas orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan kakaknya. Lantas tanpa pikir panjang Doi langsung membunuh Dongko dengan memutilasi bagian tubuhnya. Karena ternyata Rei ini memang memiliki jiwa-jiwa psikopat dan memiliki sebutan sebagai tukang jagal. Di sisi lain, Kim mendapatkan petunjuk dari Chun Sung untuk segera pergi ke Thailand, lalu menemui seorang pria bernama Yong Bai yang akan membantunya dalam menemukan Yumin. Tetapi sial, sama halnya dengan nasib Dongko sebelumnya, tak berselang lama Pak Tua Chun Sung juga dibantai oleh Rei. Sebab psikopat satu ini memang mengincar orang-orang terdekat Kim untuk dibunuh satu persatu. Bahkan, sekarang Doi juga berencana pergi ke Bangkok, Thailand, setelah melihat kertas edaran mengenai hilangnya Yumin. Karena ia beranggapan bahwa bocah kecil itu memiliki hubungan dengan Kim, yang kelak akan mempertemukannya dengan Kim itu sendiri. Berpindah ke Bangkok, tampak Kim berhasil menemukan keberadaan Yong Bai sesuai arahan dari Chun Sung. Dan beruntunglah, Yong Bai ini telah mengumpulkan beberapa petunjuk terkait kasus hilangnya Yumin, di mana ia tengah mencurigai seorang pria bernama Jong Soo yang selama setahun terakhir memiliki hubungan dekat dengan Yong Ju dalam bisnis real estate. Padahal setelah diusut lebih jauh lagi, ternyata Jong Soo ini memiliki latar belakang cukup buruk, yaitu sebagai penipu ulung di dunia investasi. Alhasil, Kim memutuskan memata-matai pergerakan Jong Soo. Kemudian saat targetnya itu lengah, seketika Doi langsung mencekiknya dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan terkait Yongju serta Yumin. Nah, dari percakapan inilah terungkap apabila tujuan Jong Soo mendekati Yongju adalah untuk menusuknya dari belakang. Mulai dari merekomendasikan seorang pengasuh bernama Bibi Lim yang padahal berencana menculik Yumin, kemudian memanfaatkan kegelisahan Yongju untuk memeras hartanya dengan dalih memberikan uang tebusan kepada si penculik. Kemudian, Kim langsung memotong beberapa jari Jong Soo sambil menanyakan keberadaan Yumin. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Yumin sendiri telah meninggal akibat dibunuh oleh Bibi Lim. Tetapi Jong Soo mengaku tidak mengetahui keberadaan mayatnya. Sehingga, Kim yang merasa sangat emosi pun langsung membunuh Jong Soo. Sementara di sisi lain, tampak Rei datang ke Bangkok tanpa pengawalan anak buahnya, sebab ia ingin menghabisi Kim menggunakan kedua tangannya sendiri. Tetapi ketika hendak meminta bantuan pada gangster lokal untuk mengarahkannya pada Yumin, Doi malah dijebak dan seperti akan dicelakai. Namun meski begitu, nyatanya malah Rei yang berhasil menghabisi para gangster di hadapannya ini dengan hanya seorang diri. Kembali lagi ke Kim, kali ini Doi mulai membuntuti Bibi Lim yang sedang menjalankan aktivitasnya, hingga dalam suatu kesempatan, dirinya dapat meringkus Bibi Lim serta suaminya hanya dalam waktu singkat. Lagi-lagi, di sini Kim menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya dalam membuat targetnya buka mulut, yaitu dengan memotong beberapa jari milik si suami. Sampai akhirnya, Bibi Lim pun mengungkapkan apabila Yumin belum meninggal, melainkan sempat dijual kepada seorang bernama Cao Po, yang merupakan gembong di balik aksi perdagangan anak-anak di Thailand. Sementara itu di sisi lain, tampak beberapa anak tengah disandra dalam suatu ruangan, dan tidak lain mereka adalah korban penculikan Cao Po. Di sana juga terdapat Yumin yang ditempatkan pada ruangan berbeda, sebab menurut para penculik anak-anak keturunan Korea sangatlah sulit didapatkan, sehingga harganya pun cukup mahal dan mendapatkan perlakuan khusus. Ketika malam tiba, Yong Bai membawa Kim ke sebuah tempat hiburan malam untuk mempertemukannya dengan seorang waria sebut saja Yui, di mana diharapkan Yui dapat membantu Kim, karena Doi memiliki relasi yang cukup kuat di Thailand, membuatnya dapat memperoleh segala macam informasi dengan cukup mudah. Saat hari berganti, tampak Yui sedang menunggu panggilan dari seorang agen perdagangan anak yang nantinya akan membawanya ke suatu tempat milik Cao Po. Sebab usut punya usut, Kim hendak berpura-pura sebagai pembeli dan berniat membeli salah satu anak di sana.
Singkatnya, agen perdagangan anak pun menjemput Yui serta Kim, lalu mereka dibawa ke tempat anak-anak disandra. Di sini, Kim dibawa ke sebuah ruangan yang terdapat banyak anak-anak, namun dirinya tidak melihat Yumin. Sempat ia request orang anak keturunan Korea untuk memastikan Yumin berada di sana. Dan si agen pun mengatakan jika hanya ada satu anak Korea, tetapi sudah dipesan oleh orang lain. Lantas Kim meminta dipertemukan dengan anak tersebut sambil menjanjikan bayaran 2 kali lipat. Namun usahanya itu sia-sia. Alhasil, ketika penjagaan di sana mulai lengah, Kim nekat menerobos kamar anak-anak yang tadi disandera dan menanyakan keberadaan Yumin pada seorang bocah laki-laki sebut saja Mario. Lalu dari sinilah terungkap kalau Yumin sedang dibawa ke suatu tempat bernama Langyao untuk menjalani operasi pengambilan organ tubuh. Sebab usut punya usut, tujuan utama para penculik ini adalah melakukan perdagangan organ dalam manusia. Kemudian di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba para penjaga mulai bermunculan sehingga terjadilah pertarungan sengit. Tetapi tak berselang lama, tanpa disangka-sangka, seketika Rei juga tiba di sana untuk membunuh Kim. Lantas Kim langsung meminta Yui membawa Mario kabur dari sana, sedangkan dirinya akan menghadapi tukang jagal di hadapannya itu. Bisa dibilang pertarungan mereka ini cukup imbang, di mana keduanya memiliki kekuatan, teknik bela diri, serta durability yang nyaris sama. Hingga dalam suatu kesempatan, Kim berhasil mengunci dirinya dalam suatu ruangan, sementara Rei sendiri berusaha mendobrak masuk ruangan tersebut. Namun sebelum pintu terbuka, untunglah Kim berhasil kabur dari tempat itu dengan menjebol ruji jendela. Tetapi sangat disayangkan, Yui yang berusaha kabur tiba-tiba diamankan oleh polisi, karena dicurigai terlibat dalam kerusuhan di tempat penyanderaan anak sebelumnya. Sehingga Kim yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas pergi agar tidak ikut tertangkap. Ketika hari berganti malam, tampak Chaobo sedang berada di area rumah perdagangan anak miliknya dan melihat menggunakan mata kepalanya sendiri saat anak-anak dagangannya itu diamankan oleh polisi setempat. Lantas hal ini membuat Doi sangat murka, lalu menyuruh anak buahnya untuk memburu 2 orang Korea yang telah mengusik wilayahnya. Tidak lain adalah Kim serta Rei. Keesokan harinya, Rei mendatangi sebuah toko penjualan senjata ilegal, lalu menumbangkan penjaga di sana agar dapat menjarah beberapa senjata untuk menaklukkan Kim. Di sisi lain, Kim sendiri sudah sampai di suatu tempat bernama Langyao, sesuai informasi dari Mario sebelumnya. Kemudian dengan menyogok sejumlah uang pada seorang bocah di sana, ia pun dapat mengetahui keberadaan Yumin. Nah, disinilah untuk pertama kalinya Kim dapat melihat putrinya itu, meskipun hanya dari bangunan berseberangan. Sebab Doi tidak bisa menerobos masuk begitu saja, dikarenakan bangunan tempat Yumin berada dipenuhi oleh gangster barbar. Sampai akhirnya datanglah setitik harapan, di mana beberapa gangster membawa Yumin pergi menggunakan mobil, sehingga Kim pun bergegas membuntutinya. Tetapi di tengah aksi pengejaran itu, tiba-tiba tampak Rei telah bersiap menghadangnya sambil melancarkan beberapa serangan. Bahkan kondisi pun semakin tak terkendali, tak kala pihak kepolisian mulai berdatangan dengan tujuan menghabisi Kim serta Rei. Alhasil, seketika terjadilah aksi baku tembak yang sangat brutal. Beralih ke sisi lain, terlihat Yumin telah dipindahkan ke dalam suatu ruangan bersama beberapa dokter bedah yang menandakan apabila operasi akan segera dimulai. Kembali lagi ke medan tempur, beruntunglah mobil Kim berhenti di tempat yang cukup menguntungkan baginya, sehingga Doi dapat melarikan diri dari kepungan serangan polisi. Sedangkan Rei sendiri masih terlibat baku tembak sengit dengan pihak kepolisian, hingga dalam suatu kesempatan, Rei melemparkan granat ke tumpukan granat lainnya, dan lantas menimbulkan ledakan sangat besar. Ya, entah bagaimana nasibnya setelah ledakan tersebut. Namun yang jelas, Kim berhasil menyelamatkan Yumin sebelum operasi dimulai, lalu membawanya pergi dari sana. Malamnya, tampak Yumin telah tertidur pulas di dalam sebuah rumah susun, sementara Kim menghubungi Yongbae untuk merencanakan keberangkatannya ke luar negeri menggunakan kapal gelap. Berpindah ke tempat lain, beberapa kebenaran mulai terungkap. Ternyata, selama ini pihak kepolisian telah berpihak pada Chaobo, karena mereka telah menerima aliran dana gelap dari bos gangster paling berbahaya di Thailand ini. Dan bisa dibilang, kalau pergerakan polisi selama ini tak luput dari keinginan Chaobo, termasuk penyerangan di Langyao sebelumnya. Tetapi ketika Chaobo sedang meluapkan amarahnya karena Rei ataupun Kim tak kunjung ditaklukkan,
Tanpa disangka-sangka Ray datang ke tempat itu untuk ngobrol berdua dengan Chaopo sambil mengancam akan meledakkan beberapa granat. Sehingga mau tidak mau, Chaopo menyetujuinya. Ya, intinya dalam obrolan kedua orang ini, Ray berniat memihak pada Chaopo dan mengajak bekerja sama menangkap Kim. Hingga terjadilah negosiasi cukup alot di antara mereka. Beralih ke Yui yang telah dilepaskan oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya diinterogasi cukup panjang, bahkan sempat dipenjara sementara waktu. Dalam suatu kesempatan, Kim menelpon Yui untuk meminta pertolongan menjaga Yumin selama dirinya mengurus pembelian tiket kapal gelap menuju luar negeri. Namun karena tidak mau terlibat masalah lagi, dengan jelas Yui menolak permohonan tersebut. Keesokan harinya, Kim berusaha menyenangkan putrinya itu dengan sempat mengajaknya berjalan-jalan. Bahkan Doi juga menyewa sebuah kamar hotel mewah sebelum berangkat ke luar negeri. Namun karena sampai sekarang Yumin hanya terdiam, serta tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, lantas Kim mengundang seorang dokter sebut saja Aceng untuk memeriksa keadaannya. Kemudian setelah diperiksa, si dokter mengatakan bahwa Yumin mengalami masalah psikologis, yang kemungkinan akibat trauma atas suatu kejadian. Mendengar hal itu, seketika Kim berusaha menghibur Yumin dengan mengajak bicara dari hati ke hati, sekaligus menunjukkan tontonan trik sulap. Sampai akhirnya, Yumin mulai membuka diri pada Kim, yang tanpa ia ketahui bahwa pria itu adalah ayah kandungnya. Sebab sampai saat ini Kim cuma mengaku sebagai teman ibunya. Setelah itu, Kim memohon pada Pak Tua Aceng untuk menjaga putrinya sementara waktu, selagi dirinya mengurus pembayaran tiket kapal. Dan untunglah Aceng bersedia. Singkat cerita, pembayaran tiket pun berjalan cukup lancar, tanpa kendala apapun. Tetapi ketika kembali lagi ke hotel, tanpa disangka-sangka, terdapat beberapa preman yang telah menunggu Kim, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Lalu ketika berhasil sampai di kamar hotel, alangkah kagetnya Kim mendapati Ray berada di kamar tersebut, di mana tampak Pak Tua Aceng usai dibunuh, sementara Yumin dimasukkan ke dalam koper. Usut punya usut, di sini Ray telah bekerja sama dengan Chaopo untuk menangkap Kim. Dan ia pun juga berkata bahwa sebelumnya berhasil membunuh orang-orang terdekat Kim, yaitu meliputi Dongko, Chun-sung, serta Yongbae. Alhasil, perkataan tersebut membuat Kim sangat marah, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena langsung dipukul sampai tumbang. Sesaat kemudian, Ray membunuh anak buah Chaopo yang ikut bersamanya dan cuma menyisakan 2 orang di antaranya karena ia berencana melanggar perjanjian yang seharusnya menyerahkan Kim pada Chaopo hidup-hidup, tetapi dirinya hendak membawa Kim ke tempat lain untuk dimutilasi menggunakan tangannya sendiri. Alhasil, 2 preman tadi diminta membawa Kim ke suatu tempat dengan dijanjikan bayaran besar, sementara Ray akan berangkat menggunakan mobil berbeda sambil mengangkut Yumin. Berpindah ke parkiran, ternyata Yui sedang berdiam diri di sana untuk mempertimbangkan permohonan dari Kim kemarin. Namun di saat bersamaan, tanpa disangka-sangka, Doi malah melihat Kim sedang diculik. Lantas tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam mobil, lalu nekat menabrak mobil si penculik tadi. Sehingga Kim berhasil diselamatkan. Kemudian Kim bergegas mengejar Ray, hingga dalam suatu kesempatan, dirinya dapat melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil Ray dan melompat masuk ke dalamnya. Alhasil, lagi-lagi terjadilah pertarungan sengit, sampai suatu ketika, Kim melemparkan sebuah granat keluar jendela, yang membuat mobil itu terpental ke dalam sebuah bangunan. Beruntunglah, Kim berhasil menyelamatkan Yumin dari dalam koper, lalu menyerahkannya kepada Yui untuk dibawa pergi menjauh. Dan agar bisa benar-benar menghentikan Ray, akhirnya Kim terpaksa memicu satu granat di atas tumpukan granat lain yang sudah pasti ledakannya langsung menewaskan mereka berdua. Berpindah ke tempat lain, tampak Yui tengah membuka sebuah loker di terminal bus yang di dalamnya terdapat tas berisikan uang dengan nominal sangat besar. Jadi ternyata Kim sempat meninggalkan sebuah pesan kepada Yui, di mana pesan itu lagi-lagi berisikan permohonan untuk merawat Yumin apabila suatu ketika terjadi hal di luar dugaan. Nah, dengan semua uang itulah, Kim berharap Yui bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana bersama Yumin. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Kim juga telah menyiapkan sebuah rumah bertempat di Panama agar Yui serta Yumin dapat hidup dengan tenang.